Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Sabrina di pembelajaran IPA untuk kelas 7 MTS 10 Boyolali. Nah, di pembelajaran yang kemarin kita kan udah belajar nih mengenai besaran pokok, massa, dan panjang. Hari ini kita meneruskan materi yaitu besaran pokok, waktu dan suhu, serta besaran turunan. Besaran pokok yang kita pelajari yang hari ini yang pertama adalah waktu. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Waktu diukur dengan arloji, jam, stopwatch, dan lain-lain. Waktu memiliki satuan standar internasional yaitu sekon atau detik, bukan jam ya, tapi detik. Ini ada beberapa jenis konversi satuan waktu. Yang pertama, 1 hari sama dengan 24 jam. Yang kedua, 1 jam sama dengan 60 menit. Yang ketiga, 1 menit itu 60 detik. Terus kalau 1 jam berarti 3600 detik. Bu Guru ini punya contoh, konversikan satuan waktu berikut ke satuan internasional atau SI. Di sini ada 1 jam 30 menit. Berapa detik? 1 jam dirubah dulu, dilihat di sini 1 jam tuh berapa detik. 1 jam sama dengan 3600 detik, ditulis di sini 3600 detik. Terus kalian lihat yang kedua yaitu 30 menitnya berapa detik ya. Kalau 1 menit itu 60 detik, berarti kalau 30 menit tinggal mengalihkan 30 dikali 60, jawabannya 1800. Jadi 1 jam 30 menit sama dengan 3600 ditambah 1800, jawabannya 5400 detik. Lanjut ya. Besaran pokok selanjutnya yang kita bahas adalah suhu. Suhu mempunyai satuan standar internasional yaitu Kelvin. Bukan derajat Celcius tapi Kelvin. Pengukuran suhu menggunakan termometer. Ini ada rumus konversi satuan suhu kalau kalian suhu awalnya adalah derajat Celcius. Di sini suhu awal derajat Celcius ditambah dengan 273 Kelvin. Misal, ini ada contoh 27 derajat Celcius berapa Kelvin? Tinggal masukkan ke rumus yang atas tadi. 27 derajat Celcius ditambah 273, jawabannya 300 Kelvin. Misal, Bu Guru punya soal 2 derajat Celcius berapa Kelvin? Tinggal menambahkan 2 derajat Celcius ditambah 273, berarti 275 Kelvin. Kalau misal 10 derajat Celcius berapa Kelvin? Tinggal nambahin lagi. 10 derajat Celcius ditambah 273 sama dengan 283 Kelvin, dan seterusnya. Nah, kita besaran pokok belajar 4 itu dulu, lanjut ke besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang dihasilkan dari penurunan besaran pokok. Contohnya, luas, volume, konsentrasi, kecepatan, laju pertumbuhan, dan lain-lain. Yang pertama kita bahas adalah luas. Luas dinyatakan dengan simbol L dan satuan meter persegi atau meter kuadrat atau meter pangkat 2. Nah, di sini ada beberapa rumus luas. Sebenarnya ada banyak banget ya. Ini Bu Guru ambil 3. Yang pertama persegi panjang. Luas persegi panjang, panjang kali lebar. Kalau segitiga, setengah alas dikali tingginya. Kalau persegi, luasnya gampang banget, sisi dikali sisi. Nih ada contohnya, hitunglah luas dari persegi panjang dengan panjang 50 cm dan lebar 1 meter. Nah, kita kan tahu kalau satuan internasionalnya tuh meter, jadi ini kan masih senti, kita ubah dulu ke meter. Seperti yang di video sebelumnya, yang tangga itu sentimeter, naik ke desimeter, naik ke meter. Nah, itu naik 2, berarti 50 dibagi 100. Setiap naik 1 tangga kan dibagi 10. Kalau naik 2 tangga berarti dibagi 100. 50 bagi 100, 0,5. Jadi, langsung dimasukkan ke rumus. Rumus persegi panjang tadi kan ini, panjang kali lebar. Panjangnya 0,5, lebarnya 1, berarti 0,5. Terus satuannya meter persegi. Dari mana nih meternya? Meter perseginya? Di sini kan ada 1, ada 2, makanya di sini ditulis 2 kali. Lanjut ya. Yang kedua adalah volume. Volume dinyatakan dengan simbol V dan satuan meter kubik atau meter pangkat 3. Ada banyak rumus juga sama kayak luas. Nah, ini Bu Guru contohkan 2. Yang pertama rumus volume balok
yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini bentuknya kayak gini ya. Sisi-sisinya beda nih panjangnya. Kalau yang kubus bentuknya hampir sama, kotak juga, tapi sisinya tuh sama. Jadi rumusnya sisi kali sisi kali sisi. Misal nih, Bu Guru kalau volume tabung apa? Nah, tabung kalau volumenya itu PR kuadrat T. Nanti kalian bisa nyari sendiri di internet maupun di buku ya, tentang volume, luas, dan lain-lain. Nah, ini contohnya. Hitunglah volume balok dengan panjang 50 cm, lebar 1 meter, tingginya 2 meter. Sama kayak tadi, karena satuan internasionalnya meter, jadi kita ubah dulu nih yang belum meter ke meter dulu. Panjangnya 50 cm. Tadi kalau cm ke meter itu kan naik 2, berarti dibagi 100. 50 cm sama dengan 0,5 meter. Kalau lebarnya tetap ya, karena udah meter tinggal masukin 1 meter. Panjangnya, tingginya ini harusnya tinggi ya. Tingginya 2 meter. Nah, volumenya berapa? Volume itu rumusnya kalau yang balok, panjang kali lebar kali tinggi. Berarti 0,5 kali 1 kali 2. Jawabannya 1. Nah, terus di satuannya di sini meter pangkat 3. Ini kan 1, 2, 3. Paham ya? Lanjut ke yang ketiga, yaitu kecepatan. Kecepatan adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Kecepatan ini dilambangin pakai V. V-nya kecil. Kalau tadi kan V-nya V yang kapital, yang ini V yang kecil ya. V sama dengan jarak per waktu. Contohnya nih, Bu Guru punya satu soal ya. Lina pergi ke rumah pamannya yang jaraknya 36 km dalam waktu 2 jam. Hitunglah kecepatan perjalanan Lina dalam satuan internasional. Diketahui dulu jaraknya 36 kilo. Habis itu waktunya 2 jam. Kecepatannya berapa? Nah, ini kan ada rumusnya nih. V sama dengan jarak per waktu. Jaraknya 36 km, waktunya 2 jam. 36 dibagi 2 sama dengan 18. Terus satuannya ditulis deh. Ini 36 kan di sini tadi. Satuannya kilometer. Terus jamnya ada di sini. Tinggal masukin 18 km per jam. Terus tadi soalnya harus diubah ke satuan internasional. Padahal kita tahu kalau panjang kan satuan internasionalnya meter. Kalau waktu satuan internasionalnya sekon atau detik. Jadi diubah nih. 18 km per jam sama dengan titik-titik meter per detik. 18 km diubah ke meter dulu. Kilometer turun berapa ke meter? Turun 4. Di tangganya di video sebelumnya dilihat ya. 18 km sama dengan 18.000 meter. Terus kalau 1 jam tadi di slide sebelumnya, 1 jam itu kan 3.600 detik. Tinggal dimasukin 18 km per jam sama dengan 18.000 meter dibagi 3.600 detik. Nah, 18.000 ini dibagi 3.600 sama dengan 5. Terus satuannya tinggal masukin ke sini, meter per detik. Lanjut ya. Yang keempat, konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan dinyatakan sebagai K, merupakan jumlah massa zat terlarut dalam suatu perlarut. Nah, ini dia satuannya gram per liter atau G per L. Rumusnya gampang banget. Massa zat terlarut satuannya gram dibagi volume larutan atau liter. Langsung ke contoh biar langsung paham. Cimi melarutkan 10 gram gula ke dalam 2 liter air. Nah, ini 10 gram gula ini yang dilarutkan. Terus ini air sebagai pelarut. Berapakah konsentrasi larutan yang terbentuk? Masukin ke rumus yang tadi. Massa terlarut per massa pelarut. Massa terlarutnya kan 10 gram gula. Yang gram ini dia sebagai terlarut. Kalau liter dia pelarut. Berarti 10 gram dibagi 2 sama dengan 5 gram per liter. Lanjut ya. Nah, lanjut yang kelima yaitu laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan ini hampir sama ya sama kecepatan. Rumusnya juga pertambahan tinggi dibagi selang waktu. Kalau tadi kan jarak per waktu, ini pertambahan tinggi per waktu. Misal nih Bu Guru punya soal, koya menanam bunga matahari. Pada awal ditanam tingginya 10 cm, terus setelah 5 hari itu tingginya jadi 30 cm. Berapa laju pertumbuhan bunga matahari milik koya? Rumusnya laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi dibagi selang waktu. 30 cm dibagi 10. Ambil yang dia besar dulu ya, baru dikurangin yang kecil. 30 dikurangi 10 dibagi berapa? Tadi kan
dalam waktu 5 hari, ya udah dibagi 5 hari. Jawabannya ini kan 30 kurangi 10 itu 20. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Terus satuannya ini ngambil yang atas kan cm, tulislah di sini cm, terus yang bawah hari, jadi 4 cm per hari. Nah, anak-anak, untuk video pembelajaran hari ini cukup sampai itu ya. Materi selanjutnya akan Bu Guru share videonya di pertemuan berikutnya. Sebelum itu kalian ada tugas, yaitu mengerjakan LKS halaman 8 sampai 9, ROM A nomor 13, ROM A nomor 16, ROM A nomor 19, ROM B nomor 7, dan ROM C nomor 2. Ada poinnya kan, A, B, C, D itu dikerjakan semua. Jadi cuman 5 soal ini. Nomor 13, 16, 19, 7 sama nomor 2. Nah, tugasnya ditulis di buku tugas, terus caranya ditulis, misal 15 km per jam berapa meter per detik, itu ditulis caranya gimana kayak di videonya Bu Guru. Habis itu fotonya dikirim lewat WhatsApp ke WhatsAppnya Bu Guru. Nanti kalau misal lupa tadi soalnya nomor berapa aja, bisa dilihat di jarkoman dari wali kelas dari Bu Guru ya. Nanti tinggal kalian lihat di WA nomor soalnya berapa aja, terus harus dikirim ke nomornya yang mana. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran IPA dengan baik. Semoga kalian selalu sehat dan jangan lupa taati protokol kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.